teman-teman. Kita hari ini ingin belajar tentang antariksa. Wah, tentang antariksa. Apa itu antariksa? Adalah Tentang apa? planet-planet. Wah, tentang planet-planet. Tentang apa, Brio? Antariksa? Galaksi. Oh, tentang galaksi, tentang galaksi. Apalagi akhirnya antariksa biasanya tentang apa sih? Planet-planet, benda-benda lah. Angkasa. Langit, angkasa, sistem tata surya. Kita mau belajar menggunakan apa ini hari ini? Buku. Wah, buku. Bukunya namanya apa? Ensiklopedia 4 dimensi antariksa dari Devar. Ini ada namanya Devar. Ya, kita mau belajar menggunakan augmented reality. Ya, jadi nanti bisa keluar dari apa? Dari layar handphone ya. Wah, udah nggak sabar ya. Jangan rebutan. Oke, ikuti Petualangan kita ya. ya, lihat ke sini dong. Ikuti. Petualangan kita. Oke, ikuti petualangan kita ya teman-teman. pakai Yeay. ketinggalan. Bukunya lihat. Oke teman-teman, kita buka bukunya ya. Oke, kita buka nih. Wah, udah nggak sabar Baru ya. kita buka nanti. Oke, wah ini buku dari Devar, penerbitnya PT Gramedia Pustaka Utama. Buku ini berjudul tentang antariksa. Wah, apa ini Mas Mikel bacanya? Daftar isi, nih daftar isinya. Oke. Nah, ini ada cara menggunakan buku ini ya teman-teman. Jadi sebelum kita menggunakan buku ini, kita harus apa Mas Mikel? Pakai download. Download aplikasi Devar. Nih, download aplikasi Devar di Google Play atau App Store. Oke, kemudian setelah kita download, kita scan menggunakan handphone. Oke, kita mulai ya dengan membuka aplikasi Devarnya. Kemudian kita aktifkan. Apanya? Kita scan kodenya. Tring. Dah, belum. Gak bisa. Dia bisa. Yeay, sudah bisa. Dadah. Oke. Nih, di sini ada cara-caranya ya. Klik icon-icon ini untuk memanggil robot asisten. Jadi kalau kita klik icon ini, nanti ada robot asisten yang membantu kita menjelaskan Tentang planet-planet. iya tentang planet-planetnya. Kemudian di sini kita bisa melihat satelit-satelit yang ada di planet. Jadi planet itu dikelilingi planet apa saja, satelit apa saja. Kemudian mempelajari komposisi planet, menentukan lokasi pada sistem tata surya, dan memulai misi penelitian. Oke, kita mulai. Ini ada pengantarnya dan perkenalan dari si robot asistennya ini. Perjalanan akan segera dimulai. Apakah kamu siap? Siap. Siap. I'm ready. I'm ready. Oke, ini adalah pengenalan astronomi dari masa ke masa. Ya, di sini dijelaskan beberapa ilmuwan yang meneliti tentang antariksa, NASA, tata surya. Nah, teman-teman, kita sambil mengingat ya tentang sistem tata surya yang ada di alam semesta. Tata surya merupakan kumpulan benda-benda langit yang dipusatkan pada sebuah bintang
maha besar dan maha panas, yaitu matahari, beserta dengan objek-objek yang mengelilinginya. Adapun susunannya dimulai dari matahari, kemudian Merkurius, Venus, bumi yang dikelilingi dengan bulan, kemudian Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Objek yang mengelilingi matahari tersebut mempunyai garis lintas atau orbitnya masing-masing, sehingga antara satu dan lainnya sangat teratur dan tidak saling bertabrakan. Wah, ada bulan dan bumi. Sini Bria lihatnya. Itu. Ya, mana? Apa nih? Mana teman-teman? Mana HP bot? Iya, HP bot. Bumi dan Mana boleh nggak? ya, kita cari robot asisten. Bumi. Kita berada sejauh 150 juta kilometer dari matahari. Satu hari di bumi berlangsung selama 23,9 jam. Satu tahun berlangsung selama 365,3 hari. Massa bumi adalah 5,98 kali 10 pangkat 24 kg. Sementara suhu di bumi berkisar antara minus 88 hingga 58 Wah, derajat seru banget Celcius. ya dijelasin sama Bentuk robot bumi asistennya. tidak benar-benar bulat, tapi sangat mendekati bulat dengan kedua kutub Terima datar. kasih robot asisten. Nah, apa aja ya, bumi dikelilingi oleh satelit bulan. Kita juga bisa loh dijelaskan. Nah, teman-teman, jadi di dalam buku ini selain kita dimunculkan gambar-gambar planetnya di monitor handphone kita, di layar handphone kita, di sini juga tersedia robot asisten dengan cara mengklik logo yang I itu information. Nah, nanti robot asistennya menjelaskan seperti tadi apa itu bumi, apa itu bulan, dan di samping kanannya, itu juga nanti akan ada penjelasan apa yang diomongin, apa yang dijelasin sama si robot asistennya itu. Nah, teman-teman, selain kita bisa mengetahui informasi tadi dari robot asisten, kita juga bisa mengetahui lapisan-lapisan yang ada di planet yang ingin kita klik, yang kita ingin ketahui. Contohnya di bumi ini. Wah, ada banyak ya lapisan-lapisannya. Nah, teman-teman tinggal arahkan ya lapisan mana yang ingin dijelaskan. Nanti akan ada tulisan di bawah seperti ini. Ada tulisannya itu lapisan mantel atas, kemudian lapisan selanjutnya lapisan itu dari itu litosfer, kemudian kerak, paling atas kerak, litosfer, kemudian astenosfer, mantel atas, mantel bawah, inti luar, dan yang terakhir inti dalam. Wah, keren banget ya, bisa dijelaskan di tulisan bawahnya. Jadi selain kita baca, kita juga bisa dijelasin dari video buku ini. Oke, selanjutnya kita mulai menjelajahi planet-planetnya ya teman-teman. Nih, dimulai dari planet Venus. Kita panggil robot asistennya ya. Venus. Kita berada sejauh 108 juta kilometer dari matahari. Wow. Satu hari di Venus sama dengan 243 hari di bumi.
Satu tahunnya sama dengan 225 hari di bumi. Enggak, ada bahannya. Masa Venus 0,8 kali masa bumi. Suhunya 470 derajat Celcius. Wah, suhunya juga. Satu hari di Venus lebih panjang daripada satu tahun karena planet ini Suhunya sangat berputar dingin. searah jarum jam. Venus disebut kembaran bumi karena memiliki ukuran, komposisi, massa, dan gravitasi yang mirip. Planet Venus Sangat sangat panas panas deh, dan Mak. berangin. Kecepatan anginnya Tuh, bisa sangat mencapai panas. 724 km per jam, Dan lebih cepat berangin. daripada tornado super cepat di bumi. Lapisan. Lapisannya tidak sebanyak bumi ya. Dia kerak, kemudian mantel, inti dalam, kemudian kerak lagi. Yeay, Venus. Dia dingin banget. Lanjut dong robotnya. Merkurius. Kita berada sejauh 58 juta kilometer dari matahari. Satu hari di Merkurius sama dengan 58,7 hari di bumi. Satu tahunnya sama dengan 88 hari di bumi. Suhu di Merkurius berkisar antara minus 180 hingga 430 derajat Celcius. Merkurius merupakan planet terkecil di sistem tata surya. Ia memiliki inti besi yang sangat besar hingga mencapai 75% dari seluruh radius planet ini. Inti ini mengandung lebih banyak besi dibandingkan planet lain di sistem Oh, tata dia surya banyak kita. besi-besi. Ia merupakan planet terdekat dengan matahari, tapi terkadang sangat sama tinggi. Allah. Perbedaan Jadi, antara suhu panas jadi dan kita punya dinginnya besi merupakan yang karena dari paling peta ekstrim planet di juga. sistem tata surya. Enggak, di bumi ada. Belahan. Wah, dua doang. Kerak, kemudian mantel dan inti logam. Jadi di dalamnya juga logam besinya sangat kuat. Nah, lanjut. Wah, matahari. Matahari. Kita berada sejauh 150 juta kilometer dari bumi atau sama dengan satu satuan astronomi. Matahari kita tergolong tipe bintang G2V. Umurnya 4,6 miliar tahun. Dengan massa sekitar 2 nonilion kilogram dan suhu 5.500 derajat Celcius. Matahari merupakan salah satu objek paling bulat sempurna yang ditemukan di alam. Ia memiliki berbagai warna yang bercampur jadi satu yang tampak putih di mata kita. Wah, ada nih lapisannya. Namanya kromosfer. Zona konvektif. Real. Wah, dia udah 3 doang. Zona radiasi. Radiasi. Kemudian ini fusi nuklir. Wah, ini matahari ya. Matahari ada tulisannya, matahari merupakan bintang di pusat sistem tata surya kita. Benda langit tersebut memainkan peran besar dan penting dalam budaya dan mitologi manusia. Oke, kita mulai. Ini planet Mars. Mas, coba ngomong di robotnya. Oke, asisten robot. Mars. Mas. Kita berada sejauh 228 juta kilometer dari matahari. Wah, Satu jauh. hari di Mars sama dengan 24,6 hari di bumi. Satu tahunnya sama dengan 1,9 tahun di bumi. Massa Mars 0,107 massa bumi. Dengan suhu berkisar antara minus 87 hingga minus 5 derajat Celcius. Mars memiliki gunung terbesar di seluruh sistem tata surya yang dijuluki Olympus Mons. Ada Gunung berapi gunungnya. tersebut 3 kali lebih tinggi daripada Gunung Everest. Ilmuwan menemukan Berapinya bukti sangat keberadaan air garam di Mars. Badai debu di Garam? Mars merupakan yang paling Oh, kuat air dan laut. berbahaya di sistem tata surya.
lihat ya. Enggak, Wah, ini dalamnya. Itu Saturnus. Tadi bumi. Enggak, tidak bisa. Kalau ada ininya baru bisa jadi kecil aja. Ih, kita bisa mengambil sampel batu. Sampel batu. Jadi gamesnya itu kita ditantang untuk membantu robot luar angkasa untuk mengambil bebatuan yang ada di planet Mars. Nah, di situ ada arahannya ya ke apa untuk maju, kemudian belok kanan, belok kiri, kemudian ambil. Wah, keren ya. Seru banget, ada gamesnya juga. Asteroid. Planet gitu. Ini bukan planet, asteroid merupakan serpihan kecil bebatuan. Dia berupa besi dan es. Ada kumpulan asteroid di antara Mars dan Jupiter. Asteroid merupakan gumpalan padat yang terdiri atas batu, besi, dan es. Ada sekumpulan asteroid yang disebut sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter. Terkadang ada asteroid terlontar ke bumi. Sekali. Nah, ini ada permainan gamenya enggak? Nggak ada. Coba. Nggak ada. Jelasin dulu ya. Jupiter. Jupiter. Kita berada sejauh 778 juta kilometer dari matahari. Satu hari di Jupiter sama dengan 9,9 jam di bumi. Satu tahunnya sama dengan 11,9 tahun di bumi. Massa Jupiter 318 kali massa bumi. Suhunya minus 108 derajat Celcius. Jupiter merupakan planet terbesar di sistem tata surya. Kita bisa melihat Jupiter dengan mata telanjang karena ia objek paling terang di sistem tata surya setelah Venus dan bulan. The Great Red Spot merupakan badai antisiklon hebat di Jupiter. Ditemukan di selatan ekuator dan berada di situ setidaknya. Jadi tidak. Ada cincinnya namanya Saturnus. Saturnus. Kita berada sejauh 1426,7 juta kilometer dari matahari. Satu hari di Saturnus sama dengan 10,6 jam di bumi. Satu tahunnya sama dengan 29,4 tahun di bumi. Masanya 95,2 kali massa bumi. Suhunya minus 178 derajat Celcius. Ini ada gamenya enggak? Nggak ada. Ih, Uranus. Dia ada cincinnya juga. Tapi dia gini ya. Rasanya padatnya gini. Kita berada sejauh 2871 juta kilometer dari matahari. Satu hari di Uranus sama dengan 17,2 jam di bumi. Satu tahunnya sama dengan 84 tahun di bumi. Masanya 14,4 kali massa bumi. Suhunya minus 357 derajat Celcius. Uranus merupakan planet paling dingin di sistem tata surya. Ia planet pertama yang ditemukan di zaman modern dan satu-satunya planet di sistem tata surya yang namanya diambil dari nama pahlawan dalam mitologi Yunani, bukan Romawi. Wow. Neptunus. Terus yang di sini. Ya, kurang deket mungkin Bun. Masa bisa keluar. Wah, ini yang banyak airnya kayaknya. Iya. Coba Neptunus. robotnya. Kita berada sejauh 4.498 juta kilometer dari matahari. Satu hari di Neptunus sama dengan 16,11 jam di bumi. Satu tahunnya sama dengan 164,8 tahun di bumi. Masanya 17 kali massa bumi.
Suhunya minus 214 derajat Celcius. Kekuatan gravitasi Neptunus hampir sama dengan kekuatan gravitasi bumi. Ia planet paling jauh dari matahari dalam sistem tata surya. Setelah ditemukan, Neptunus tidak langsung diberi nama. Planet ini disebut planet di luar Uranus atau planet Leverrier karena orang yang menemukannya adalah Urbain Le Verrier. Tetapi setelah mendengarkan banyak masukan terkait nama planet ini, Le Verrier memutuskan menyebutnya Neptunus. Namanya Urbain. Lanjut. Enggak. Apa nih? Planet kelima. Ini kita lihat. Lanjut. Nah, aku mau lanjut. Ya, ini biar kalian tahu ada apa aja sih bebatuan di angkasa luar. Ada yang terbang. Wah, Wow, fireball. Ada yang Fireball, meteor yang Wah, lebih terang daripada planet Venus. kali Bolid, boleh ya? cahaya yang terpancar dari batu luar Ya, ya. Itu kan dia datang lagi. bolid, cahaya yang terpancar dari Oh, ini batu luar cahayanya angkasa namanya saat bolid. meledak di atmosfer bumi. Wah, nih. meteor. Meteor, garis cahaya yang terlihat ketika batu angkasa luar memasuki atmosfer bumi dan terbakar seperti bintang jatuh. Ini nih. Meteorit, jika meteor atau asteroid Apa itu? Ini namanya Bima Sakti. Lima waktu. Ini namanya galaksi. Katanya galaksi ini. Ya, ini namanya galaksi. Nih, jadi Alam luas. Boleh? Galaksi Bima Sakti adalah galaksi tempat sistem tata surya kita berada. bentar doang. Ya. Padahal masih ada. Terima kasih teman-teman. Itu tadi review kami tentang buku antariksa ensiklopedia 4 dimensi. Nih, bukunya keren ya, dengan buku untuk hitungan ensiklopedia ini sudah lumayan lengkap menurut kami. Kemudian didukung dengan aplikasi dari Devar tadi, itu membuat pembelajaran anak tentunya semakin menarik dan menyenangkan. Oke, kertasnya mungkin memang tidak terlalu tebal ya, hitungannya tipis, tapi dia glossy ya, dia kilap-kilap gitu. Oke, jadi bagus dan menarik walaupun tidak begitu tebal. Dan untuk satu buku itu halamannya tadi sampai 40. Halamannya ada 40 halaman ya, dan di dalam buku ini tidak semuanya menggunakan yang augmented reality ini. Ada beberapa buku yang tidak menampilkan di layar handphonenya ya, tidak keluar di layar handphonenya. Cuman yang ada tanda ini itu bisa keluar di layar handphone, dan kebanyakan bisa diaplikasikan di aplikasinya. Oke, bukunya. Nah, teman-teman, untuk info harganya, harga buku ini adalah Rp78.000. Tapi itu untuk cetakan yang pertama, karena sekarang buku ensiklopedia 4 dimensi ini sudah mengeluarkan cetakan yang kedua, dan cetakan yang kedua itu lebih besar, jadi harganya juga sedikit lebih mahal, tapi tidak lebih dari 100.000. Nah, untuk teman-teman yang mau ikutan beli itu bisa cek di Instagram @bukumurahanak. Nah, di situ untuk mamis dan teman-teman yang mau cari buku-buku bisa lihat deh di situ ya, karena harganya semua terjangkau. Oke, ini yang cetakan pertamanya ya. Ada beberapa tema.
Ada dinosaurus, dunia bawah laut, dunia mikro, dan tubuh manusia. Dan sekarang itu sudah ke cetakan yang kedua. Nih contohnya di sini saya punya dunia hewan. Di dunia hewan, di cetakan yang kedua itu juga sudah mengeluarkan beberapa tema. Ada keajaiban dunia, rahasia samudra, dan buku tentang dinosaurus. Oke deh teman-teman, itu tadi review kami. Terima kasih sudah menonton. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.